Ya, ini kegiatan dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2025 yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia Surakarta, yang pada malam hari ini kita menggelar tirakatan dan resepsi yang dilakukan di Hall Monumen Pers Surakarta, Jalan Gajah Mada 59. Kebetulan ini bagian dari rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2025. Ada tirakatan, ada jalan sehat, ada sepeda santai, kemudian ada juga bakti sosial, kemudian ada juga ziarah kubur untuk para wartawan almarhum senior yang sudah mendahului kita. Kemudian juga ada talkshow, ada pameran pers, dan kemudian tentunya adalah seminar pers untuk teman-teman mahasiswa, nanti akan kita gelar sekitar bulan Maret gitu ya. Dan tentunya kita juga berterima kasih kepada para sponsor, para pendukung yang sudah membantu dan menyukseskan kegiatan ini. Salah satunya adalah Bapak Puspo Wardoyo lewat Kali PP Land yang sudah mendukung. Tentu kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, karena beliau cukup rutin untuk mensupport kami kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PWI Surakarta. Kali ini adalah tentang Hari Pers Nasional. Demikian Bapak-bapak yang saya hormati. Iya, kalau nama Pak Puspo itu sebenarnya sudah cukup secara personal saya sudah kenal beliau ketika beliau mendirikan Wong Solo. Kita juga sering berinteraksi saat itu secara personal sebagai wartawan. Kalau secara institusional di PWI, beliau selama ini cukup intens kegiatan-kegiatan PWI, juga mensupport, beberapa kali juga hadir. Bukan hanya tirakatan, ada banyak kegiatan. Hampir setiap tahun, setiap kegiatan yang kita gelar, beliau selalu support. Termasuk misalnya lomba penulisan. Bahkan kita pernah membuat lomba penulisan khusus UMKM yang sepenuhnya disupport oleh beliau itu ya. Dan itu untuk wartawan-wartawan, hampir puluhan wartawan, mungkin lebih dari 60-an karya yang masuk saat itu ya. Ini saya pikir cukup memberikan stimulan kepada teman-teman wartawan untuk mengekspresikan profesionalisme dan keahliannya dalam berkarya, dan kemudian disupport oleh beliau. Sangat bisa, monggo nanti kita bisa bicarakan. Prinsipnya adalah kita sangat terbuka terhadap supporting dari mitra, dari relasi pers yang selama ini banyak berkecimpung dan mendukung kegiatan teman-teman wartawan yang ada di Surakarta khususnya, atau Solo Raya pada umumnya itu ya. Jadi bisa saja nanti kita galang atau kita buat di daerah sana. Untuk tema kali ini kita membuat tema yang spesifik, yaitu jaga persatuan wis ora wayahe musuhan. Jadi ada dua pesan yang bisa kami sampaikan. Pesan pertama adalah untuk masyarakat, bahwa kemarin pasca Pileg, pasca Pilpres dan Pilkada terjadi friksi-friksi yang mungkin terjadi di masyarakat. Nah, sekarang sudah selesai, sudah mulai pelantikan. Mari persatuan kita galang kembali, friksi-friksi kita hilangkan. Kita mau membangun daerah masing-masing untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dan salah satunya adalah unsur pers, itu juga punya peran penting untuk membantu menjaga persatuan. Kemudian yang kedua, pesan kedua tentang persatuan adalah persatuan kepada organisasi PWI sebagai organisasi wartawan tertua yang sekarang lagi terjadi konflik, mungkin friksi ya. Kita harapkan kembali kepada persatuan, jangan sampai konflik ini berkepanjangan. Kita pesan dari Solo semacam itu. Kalau konfliknya tidak sampai merana ke Solo ya, aman ya? Iya, kalau Solo insya Allah satu bulan ya, itu ya, nyaris nggak ada konflik, dampak dari konflik di pusat dan teman-teman di sini. Makanya kegiatan HPN di Solo cukup semarak dan meriah. Ada rangkaian dari sejak tanggal 1 sampai sekarang, nanti ditutup pasca Lebaran. Ada juga halal bihalal, buka puasa. Bahkan kemarin ada yang usul kita membuat ekspedisi lawu dan tanam pohon itu ya. Jadi cukup marak ini. Jadi nyampir tidak ada pengaruh kalau soal kesulitan untuk PWI Surakarta. HPN pusat kan di Banjarmasin, itu di Kalimantan Selatan gitu ya. Tapi ada juga yang membuat di Riau. Tapi yang banyak juga di Kalimantan Selatan. Tapi di Riau juga ada. Kalau Solo ikut yang mana, Mas? Makanya kita saya nggak ke sana, makanya saya di sini. Saya sepenuhnya menyukseskan kegiatan HPN di Surakarta.
Ya, kedekatan saya Pak Puspo ini cukup humble, kemudian beliau sangat paham dengan media. Ya. Peran media dia paham, kemudian fungsi media dia paham, sehingga dia sangat bisa menggunakan keunggulan-keunggulan media untuk membranding, untuk mempromosikan produknya, kemudian juga untuk berrelasi dengan kawan-kawan media gitu ya. Ini saya pikir keunggulan beliau, dan ini nanti saya pikir kenapa beliau sukses salah satunya kan juga peran media. Dia menyadari hal itu, makanya beliau sangat akrab dengan teman-teman media. Ini saya salut dengan beliau. Sangat bisa dan pasti Pak Puspo pasti welcome ya. Kemarin aja beliau juga mensupport lomba penulisan UMKM, apalagi pelatihan semacam. Tinggal kemudian modelnya bagaimana, formulanya bagaimana yang kita bicara.